Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman. Akhirnya udah mau masuk di episode 81 yang bakal tayang di hari ini, sore ini. Wah, nggak kerasa banget ya. Apalagi buat kita dan teman-teman yang udah nonton dari episode pertama, pasti merasakan betul bagaimana pasang surutnya cerita dari merangkai kisah indah ini. Wah, ini sih luar biasa banget. Nah, memasuki episode ke-81, mungkin buat teman-teman yang udah tahu dan nonton di channel Dramanesia, Mimin udah banyak bahas sekali kronologi tentang apa yang terjadi di episode sore ini. Tentang pada akhirnya Mutiara, Aditya hingga Rianti yang pada akhirnya melihat Widuri yang masih hidup, yang ternyata adalah istri dari Pak Bobi. Bahkan Mutiara dan juga Aditya bertemu dengan Widuri di rumahnya Pak Bobi, bahkan dikenalkan oleh Pak Ali. Nah, namun kita akan bahas dari sudut pandang Widuri dan bagaimana cara pandang Widuri terhadap dendamnya kepada Rianti. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, hadir Widuri tentu bukan hadir yang kaleng-kaleng atau sembarangan aja. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi karena ini adalah hal yang sensitif, tentu bagi Widuri sepertinya balas dendam ini adalah balas dendam yang sangat tepat untuk langsung dihajarkan kepada Rianti. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Widuri 20 tahun yang lalu saat ibaratnya tuh ya sebelum Mutiara lahir diselingkuhi oleh Rianti ini. Dan Rianti ini adalah pelakor perusak rumah tangga Aditya dan juga Widuri. Sehingga bagi Widuri ini menjadi balas dendam terindahnya. Karena kenapa? Ini cukup pintar juga. Kalau mungkin Widuri dulu pengen balas dendam sama Rianti bisa-bisa aja. Tapi kalau sekarang efeknya bisa jauh lebih dari itu. Kenapa? Karena begini. Ketika Widuri muncul dan bikin geger semua orang, bikin kaget gitu maksudnya. Tentu kan yang kaget Mutiara, Aditya, Kenzo. Terus juga pada akhirnya ya bahkan Aditya pun juga akhirnya tahu Mutiara anak kandungnya berkat Widuri juga. Cuman pada akhirnya yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana sikap dari Rianti yang begitu ketakutan saat tahu Widuri masih hidup. Nah, ketakutan inilah yang nanti bakal penyebab kenapa Widuri melakukan balas dendamnya saat ini. Mimin ulangi lagi ya, kalau Widuri ini melakukannya di masa lalu, Mutiara belum lahir, Kenzo pun juga dulu mungkin masih kecil, apalagi Aurel pun juga belum lahir. Tapi kalau sekarang, ketika Kenzo menaruh rasa sayangnya kepada Rianti, ketika Aurel benar-benar begitu sayang sama Rianti, ternyata saat tahu kalau mamanya ini pun juga dulunya seorang pelakor sama seperti Giselle, teman-teman pasti udah tahu, pandangannya pasti bakal berubah. Belum lagi Widuri pun juga bakal benar-benar jahat ibaratnya dengan berkata jika Rianti ini bukanlah orang tua kandung dari Kenzo. Nah, inilah yang bakal menjadi titik balik bagi hidupnya Kenzo. Apalagi terutama tentu aja teman-teman, tanpa harus dibongkar sama Widuri pun juga sebetulnya tuh Kenzo udah mulai curiga nih. Kenapa kok seperti ada yang berbeda dari sikap Rianti kepada Kenzo dan sikap Rianti kepada Aurel. Terus juga Rianti itu seakan-akan kalau lagi marah ngambek selalu bawa-bawa kalau Kenzo itu bukan anak kandung, cuman Aurel aja. Nah, pembahasan bercanda-bercanda kayak gini bakal dibahas lagi nih teman-teman. Apalagi kan si Rianti ini gak suka nih Mutiara dekat sama Kenzo, alhasil marahnya ke Kenzo lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, inilah yang bikin Kenzo pun juga curiga. Tapi sialnya Rianti bakal bikin ulah lagi sama seperti episode-episode sebelumnya. Ya, buat teman-teman yang lupa, episode-episode sebelumnya mungkin 2-3 hari yang lalu Rianti tuh sempat bilang kalau Rianti bakal pergi sama Aurel, bakal bongkar kalau Kenzo bukan anak kandungnya dan pengen hidup berdua aja kan sama Aurel. Tapi akhirnya gak jadi karena Aditya pun juga akhirnya pulang. Ya intinya gak rujuk lah, gak jadi bercerai. Nah, itu pun juga bakal dibahas kembali. Makanya inilah yang pada akhirnya Kenzo curiga, Riantinya pun juga udah malas. Cuma kan tentu aja kalau di sisinya Rianti, kalau Rianti sampai bongkar Kenzo anak kandungnya, harus nunggu momennya dulu. Nunggu momen misalkan kayak mau cerai,
terus ada ke satu masalah besar, baru mungkin Rianti tepat melakukan semua itu. Karena kalau tiba-tiba Rianti bilang Kenzo bukan anak kandungnya, itu pasti bakal bikin Kenzo dan mungkin Aurel bahkan Aditya pun juga benci sebenci-bencinya kepada Rianti. Makanya Rianti bakal menunggu momen yang tepat. Tapi pada akhirnya muncullah Widuri yang akhirnya membongkar semuanya karena udah muak dengan sikap Rianti di masa lalu. Karena begini, Rianti ini terkadang lupa. Meskipun Rianti mengakui kesalahannya kepada Widuri beberapa waktu yang lalu juga, tapi kan tetap Rianti selalu merasa kalau Gisel ini bersalah, Aditya juga bersalah. Ya memang betul, Aditya selingkuh, Gisel pun juga ibaratnya memanfaatkan amanah dari Rianti untuk menjaga suaminya kan. Tapi balik lagi, cara menyalahkannya, menuduh seolah-olah Rianti paling benar, ini kan pada akhirnya terlihat omong kosong di mata Kenzo, Mutiara, dan juga Aurel. Karena ternyata Rianti pun juga jauh lebih jahat. Jauh lebih mengerikan. Jauh lebih ibaratnya tuh bener-bener pelakor pertamanya lah. Sehingga ini bikin Aditya, bikin Kenzo, terutamanya Aurel, bahkan Mutiara pun juga kaget melihat bagaimana Widuri yang marah-marah kepada Rianti. Karena balik lagi teman-teman, Widuri ini simpel aja. Widuri nggak mau ibaratnya tuh balas dendamnya terlihat omong kosong dan pengen gimana caranya bisa betul-betul balas dendam kepada Rianti juga. Ya susah juga ya teman-teman, bagaimanapun juga itu haknya Widuri untuk bisa balas dendam. Terlebih lagi dengan sikap Rianti selama ini, dosanya kepada Mutiara, mungkin ini bisa menjadi sebuah jawaban kalau Widuri muncul tuh bukan cuman sebagai istrinya dari Pak Bobi aja. Pasti ada maksud lain kenapa Widuri bisa muncul juga. Karena kalau kita perhatiin dari awal sampai sekarang Mutiara tuh gak pernah bahagia. Mungkin hadirnya Widuri ini bisa menjadi sebuah pembuka jalan bagi Mutiara untuk bisa bahagia bersama Kenzo, bersama Widuri yang pada akhirnya secara perlahan membuka rahasia satu demi satu atau satu persatu. Kurang lebih kayak gitu. Karena kan balik lagi, Widuri muncul aja dengan niat balas dendam, ini aja udah menunjukkan bahwa Widuri gak akan pernah biarkan orang seperti Rianti hidup dengan tenang. Karena dulu pun Rianti bikin hidup Widuri pun juga ikut gak tenang. Walaupun pembelaan Rianti pasti bilang Aditya yang dulu menggoda Rianti, ya tetap salah juga. Kenapa mau tergoda? Kan simpel aja. Sama-sama aja. Seperti bagaimana saat Rianti menyalahkan Gisel. Jadi Rianti bener-bener kena karmanya banget. Tapi gimana menurut teman-teman? Setuju gak kalau Widuri bongkar permasalahan dan rahasia jika Kenzo bukan anak kandung dari Rianti dan Rianti yang seorang pelakor? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.